Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Lu udah nonton belum video musik yang keren ini? 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real red hearts that's what I'm on yeah come give me something I can feel don't you want me like I want you baby don't you need me like I need you now see tomorrow but tonight go crazy all you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Guys, gua mengasumsikan lu udah tahu tentang Apate. Ya, ini adalah sebuah video musik yang baru aja nggak lama launching dan sempat bikin heboh dan cukup rame. Soundnya atau musiknya itu banyak banget beredar dan digunakan oleh banyak konten lah sebagai background, dan banyak juga yang bikin meme-nya atau bikin ya konten-konten yang lucu lah terkait dengan hal tersebut. Apalagi kita orang Indonesia, lucu banget dah gitu, dijadikan konten-konten yang menurut gua sih ini kreatif banget ya. Di video kali ini gue mau sedikit ngulik dari sisi mereka melakukan kegiatan promosi atau kegiatan marketingnya terhadap produk, yaitu lagu ini. Teman-teman yang fans sama Bruno Mars, fans sama Blackpink atau fans sama Rose, gua yakin lu udah pernah tahu tentang postingan-postingan mereka. Dan sebelum lagu ini launching atau musik ini akhirnya liris di YouTube, ini kan mereka sudah melakukan kayak pengiriman posting teaser gitu kan di sosial media mereka, baik dari Rose atau Bruno Mars. Mereka kayak menyelipkan sesuatu message yang bikin penasaran dan berbalas. Yang ingin gue kulik di sini adalah bagaimana mereka melakukan approach atau promosi menjelang launching. Dan gue pengen deep down dan sharing kepada teman-teman apa yang kita bisa kembangkan dan kita bisa implikasikan dari hal ini. Gue inget dulu pas gue masih kerja, gue pernah handle klien itu label musik, dan gue inget ya, akhirnya beberapa proses dan akhirnya gue memahami lah industri ini dari sisi mungkin yang sebagai kemarin provide services ya. Kalau kita memahami industri musik itu kan kalau produknya itu adalah musiknya itu, dan si musisi ini bisa bertindak sebagai produk, dia juga bisa berlaku juga sebagai yang punya brand. Jadi brandnya nama dia, dan dia juga bertindak sebagai dia ada personal brandingnya. Ada 3 elemen itu di dalam satu orang musisi. Tapi kalau kita breakdown ke mayoritas bisnis, ini kita bisa ambil elemen-elemen ini dan kita bisa kembangkan, kita push, dan akhirnya memberikan benefit buat usahanya kita nih. Di dalam sebuah bisnis itu ada sebenarnya beberapa elemen penting yang melibatkan kita personal sebagai seorang founder, seorang leader, seorang juga owner. Nah, jadi teman-teman lihat deh, coba kita breakdown ya. Di dalam bisnis ini kan ada beberapa elemen, yaitu yang pertama itu adalah namanya elemen produk. Ini umum banget. Lu udah pasti tahu. Kemudian ada elemen yang namanya brand, ya. Nah, produk sama brand ini yang mencetuskan ini, membuat ini, mengeksekusi ini adalah biasanya seorang owner nih. Nah, kalau lu perhatikan, musisi itu 3 elemen ini ada di dalam dirinya. Sedangkan kepada bisnis secara umum, ini biasanya kan terpecah. Produknya mungkin adalah produk fisik. Kalau produk jasa, ya oke, produknya jasa. Tapi terpisah. Di brand juga gitu. Misalkan brand skincare gitu kan. Terus ada produknya, produk mungkin yang bagian toner lah, bagian cleaning lah, atau cleanser kayak gitu kan. Terus ada mungkin bagian obatnya gitu. Kemudian ada owner, yaitu orang sosoknya yang menjadi pribadi, individu yang mengeksekusi itu semua. Biasanya teman-teman yang berdagang ini bersembunyi di balik. Jadi orang yang berdagang, ownernya ini bersembunyi di balik produk dagangannya. Begitu pula biasanya orang-orang yang melakukan bisnis cukup gede, mereka bersembunyi di balik organisasinya, di balik brandnya. Jadi nggak menonjol. Nggak masalah dengan hal tersebut,
Tetapi kalau kita melihat efektivitas dari sisi marketing, 3 elemen ini patut untuk bisa dioptimalkan, dioptimize kayak gitu. Kalau kita lihat contoh nih, Elon Musk gitu kan, itu dia punya produk ya kan, produknya roket lah, Starlink lah, dia ada produk mobil Tesla lah, terus juga ada chip lah kalau nggak salah ya, dan sebagainya. Nah, produknya kan gitu. Pribadinya, ownernya itu adalah Elon Musk. Brandnya yang tadi gue sebut. Tuh, ada brand Tesla lah, ada Starlink dan sebagainya. Itu brandnya. Nah, lu bayangin, seorang Elon Musk menggabungkan 3 itu dan di-boost dengan luar biasa. Contoh deh, ketika Tesla lagi launching sebuah produk baru atau announcement news, yang announce bukan media gitu kan, bukan kantor berita ataupun YouTube atau enggak, tapi ownernya. Jadi dari sini kita memahami bahwa owner mampu bisa mengkonvert dirinya menjadi sebuah media. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya personal branding. Lu bangun personality-nya lu sehingga punya jadi sosok figur yang punya value. Sehingga apapun yang disampaikan itu bisa orang mau dengar. Ya, terlepas kontroversi dan sebagainya, minimal orang mau dengerin gitu. Lu bayangin kalau 3 elemen ini dikembangkan, dioptimalkan begitu rupa, luar biasa bisnisnya. Dan tidak mengikat di dalam satu bisnis. Misalkan lu udah build nih sebuah produk, udah build sebuah brand, dan lu sebagai ownernya lu bangun personal brandingnya, lu orang recognize lu bangun mungkin sosial media, platform-platform digital yang mendongkrak yang menjadi sebuah media lu as personal sebagai personal brandingnya. Dan kalau lu bangun bisnis kedua, ini kan atau produk kedua, ini kan jadi seperti ini bentuknya. Ini ada produk yang baru lagi, ada brand yang baru lagi, tapi lu satu owner. Dan ini menjadi sebuah fondasi yang kuat sehingga lu nggak usah starting lagi dari nol. Lu udah jadi nih, ya personal brandingnya. Lu tinggal announcement, gue lagi mau build second business loh. Brandnya ini, produknya ini. Wah, itu kan langsung orang jam. Nggak usah lu mulai lagi dari nol. Begitu pula ketika lu lagi mau build bisnis ketiga. Ini kan jadi ada brand baru, ada produk baru. Begitu pula juga berikutnya ada produk baru lagi, ada brand baru lagi. Ownernya tetap di sini, ya. Ownernya tetap satu, tapi lu bisa punya beberapa produk, beberapa brand. Ataupun kalau hal buruk terjadi, collapse lah misalkan. Kan tinggal coret produknya. Brandnya mungkin bisa tetap, bisa juga ganti. Dan ininya kan tetap sama. Dan lu bisa kembangkan berikut, dan itu tetap jadi storytelling yang menjual. Melalui dari lagu EPT ini, gua menangkap sebuah opportunity. Kalau di musisi kan enak, karena semuanya jadi satu gitu kan, di satu orang itu. Nah, kita kalau doing business memang ada PR, di mana kita harus build brandnya sendiri, build produknya juga sendiri, berkualitas lah, supply chain dan sebagainya. Dan yang sering kali ketinggalan adalah kita sendiri sebagai pribadi ownernya. Ini perlu dibangun, dijual, dimarketingkan, dibuat storytellingnya. Akhirnya dibangun yang namanya personal branding. Itu tidak wajib, tidak harus, tapi ini sebuah opportunity, sebuah peluang yang lu bisa optimalkan. Again, banyak banget gue temukan business owner yang tidak confident, tidak ingin tampil, ingin di belakang layar aja. Itu pilihan. Tapi kalau lu memang melihat ini sebuah opportunity dan lu bersedia mau untuk bisa terlihat, menonjol, menurut gue sih ini bisa nge-boost banget sih buat apa yang lu lakukan. Itu cerita dari gue, semoga punya manfaat buat lu semua, sehingga lu bisa coba implementasikan buat apapun bisnis, produk, brand yang sedang lu kembangkan. Sampai jumpa di video berikut. Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real.